Opportunities and Solution. Pada tahap ini, identifikasi kendala dan solusi dilakukan sebagai tindakan preventif. Jika terjadi suatu kendala saat melakukan perubahan berdasarkan usulan perbaikan yang sudah ada. Identifikasi ini dimulai dari arsitektur aplikasi, arsitektur sistem informasi, dan arsitektur teknologi. Untuk lebih jelasnya disebutkan pada tabel di bawah ini. 1. Arsitektur aplikasi. Berdasarkan analisa gap yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka kendala dan solusi bisnis dan dari kondisi arsitektur bisnis PT Agung Mitra Raya Indonesia dijelaskan pada tabel di bawah ini. Front Office, website, back office, pelanggan, pembayaran, akuntansi, manajer keuangan, gaji, absensi, kinerja, dan manajer keuangan. Kategori customer service, melakukan keluhan pada atau komplain dari pelanggan perusahaan. Proses, melakukan perbaikan proses bisnis yang tidak efektif dan efisien sesuai dengan perencanaan arsitektur proses bisnis dengan cara integrasi, eliminasi, otomasi, dan simplifikasi. Terus, pembuatan tools untuk kemudahan dalam melakukan otomasi proses bisnis. Dilakukan proses integrasi informasi dan membuat dokumen aliran informasi terkait arsitektur enterprise. Arsitektur data. Berdasarkan analisa gap yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka kendala dan solusi dari kondisi arsitektur data di PT Agung Mitra Raya dijelaskan pada tabel di bawah ini. Dengan belum tersetujunya data, maka pembuatan seluruh data pada tiap fungsi bisnis perusahaan yaitu data customer, keranjang, varian atau jenis jumlah, pembayaran, nota premi, nota klaim, nota sales marketing, promosi anggaran pendapatan, pengeluaran laporan keuangan, gaji, pegawai HRD, lamaran, kontrak kerja, absensi kinerja. Pada gambar di bawah ini terdapat analisa gap arsitektur teknologi. Perangkat yang berwarna hijau adalah perangkat yang terdapat pada baseline dan target. Sedangkan perangkat yang berwarna abu-abu adalah perangkat yang hanya ada pada target arsitektur teknologi. Migration planning. Pada phase ini dilakukan perencanaan dan persiapan migrasi untuk pengimplementasian arsitektur aplikasi yang baru yang dibangun pada phase sebelumnya. Pada phase ini dibuat roadmap implementasi aplikasi berdasarkan analisis MC Farlands Strategic Brief. Berdasarkan analisis portofolio aplikasi yang menggunakan analisis MC Farland seperti di bawah ini. Strategic website PT Agung Mitra Raya, menu produk, tampilan web, peninjauan jumlah aplikasi, menu customer service, pembayaran, manajer data pegawai, manajer data keuangan, high potential, peninjauan kerja, penggajian, absensi, dan stok produk. Berikut merupakan roadmap implementasi aplikasi yang dibuat berdasarkan analisa portofolio aplikasi. Tahap 1, menu produk, manajemen data produk. Tahap 2, peninjau jumlah produk, absensi. Tahap 3, pembayaran, manajemen data kepegawaian. Tahap 4, manajemen data keuangan, penggajian. Tahap 5, peninjauan kinerja dan stok produk. Kesimpulan, berdasarkan hasil pembahasan dalam karya ilmiah ini dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. 1. Karya ilmiah ini dapat mengembangkan sebuah perencanaan arsitektur enterprise dalam perusahaan yang diharapkan tata kelola dalam studi kasus kali ini adalah sistem informasi dan aplikasi untuk PT Agung Mitra Raya bisa menganalisis dan membenahi kelebihan maupun kelemahan manajemen kualitas arsitektur enterprise pada saat ini. Dengan suatu perencanaan arsitektur enterprise yang menggunakan framework TOGAF ADM versi 9, perencanaan arsitektur enterprise berupa blueprint cetak biru dari arsitektur utama dalam TOGAF, yaitu arsitektur bisnis, arsitektur data, dan arsitektur aplikasi dan teknologi, sehingga akan mempermudah dalam merancang arsitektur enterprise untuk mengembangkan sistem baru. 2. Implementasi sistem dan aplikasi yang akan dibuat dan dapat memudahkan PT Agung Mitra Raya dalam melakukan penjualan dan manajemen keluhan maupun masukan pelanggan dalam usaha yang dijalankan. Misalkan,
Dari karya ilmiah yang telah selesai dilakukan, peneliti memberikan saran bagi penelitian selanjutnya sebagai berikut. Karena dalam karya ilmiah ini masih belum lengkap dalam penjabaran 8 phase yang ada dalam tegap ADN posisi 9. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya bisa memaparkan hasil dari setiap phase lebih lengkap. Setelah melakukan perencanaan suatu sistem, diharapkan bisa dilakukan audit terhadap sistem yang telah dirancang agar dapat dilakukan penilaian atau pengukuran kualitas sistem, sehingga dapat dievaluasi dan diperbaiki agar sistem nantinya bisa lebih baik. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.